Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing, mari siapkan hati pikiran kita untuk sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Mari berdiri dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berbakti dan memuliakan Tuhan Allah kita, dan menyanyi naikkan doa pada Allah. Habiskan ibadat ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, di persekutuan yang beribadat ini, kami datang mengaku di hadirat-Mu bahwa sebagai umat-Mu yang Engkau ada tempatkan di bumi milik-Mu ini, kami telah melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki.
kami telah berdosa terhadap sesama dan terutama terhadap-Mu Tuhan. Sehingga terkadang kami menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesukaran. Dan itu karena akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan terhadap-Mu. Dan oleh sebab itu kami mohon ampuni, kasihani kami Bapa di persekutuan ini, agar kami layak di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Allah pengasih dan penyayang. Engkau telah menyatakan kasih sayang-Mu kepada kami, dan Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bawa pengakuan dan permohonan ampun ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah menurut Yesaya 58 ayat 6 sampai 9a. Yesaya 58 ayat 6 sampai 9a. Begini dikatakan: berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku."
Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang ada di rumah masing-masing saat ini, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus kami bermohon Engkau lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab manakala firman tidak ada di hidup ini, maka kami akan salah jalan, kami akan gagal dan binasa. Dalam keyakinan itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman, biar Roh Allah singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu, dan biar Engkau jamah hati pikiran kami, supaya kami punya hati yang siap menerima firman, tapi juga siap melakukan firman-Mu di hidup ini. Ya Roh Kudus, kuasai kami semua, hamba-Mu ini dan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Biar Engkau kuasai supaya kami sungguh-sungguh dikendalikan oleh kuasa-Mu, sehingga firman-Mu diberitakan penuh kuasa dan Engkau diagungkan, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami akan membaca renungkan firman-Mu, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bagian firman yang akan kita baca renungkan bersama saat ini dibaca dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Begini dikatakan menurut Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan,
dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ada syair lagu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sepintas dari syair lagu ini memberi penguatan kepada yang menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, dan penderitaan di hidup ini. Membaca Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 memberitahukan kepada kita bahwa umat Israel sedang berada dalam masalah besar. Sebagaimana berita yang disampaikan oleh Hanani kepada Nehemia ketika Nehemia berada di Puri Susan yang bertugas sebagai juru minuman Raja Artasasta. Masalah besar apa yang dialami oleh umat Israel? Ayat 3 mencatat,
Mereka berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Yerusalem diyakini oleh umat Israel sebagai kota kediaman Allah. Tembok adalah simbol penjagaan, pembentengan kuasa Tuhan. Dan kalau tembok kota ini sudah hancur, itu pertanda kekuatan Allah rapuh, telah hancur, dan umat dalam keadaan dicela. Mengapa hal ini terjadi? Apa penyebab sehingga umat berada di tengah kesukaran besar? Rupanya Nehemia menyadari bahwa penyebab dari penderitaan, pergumulan yang dialami oleh umat itu karena dosa yang dilakukan oleh umat. Ketidaktaatan umat melakukan perintah ketetapan Tuhan. Ayat 7 katakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah, ketetapan, dan peraturan. Pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Nehemia ketika mengetahui masalah dan penyebab masalah? Ayat 4 dan 6 mencatat, ia menangis dan berkabung, tanda penyesalan yang amat dalam. Ia berpuasa dan berdoa siang dan malam. Nehemia berdiri di hadapan Tuhan menjadi perantara bagi orang Israel. Isi doa Nehemia adalah doa pengakuan dosa. Ia mengaku dosa umat Israel, dosa kaum keluarga, dan dosa pribadinya. Bisa saja ia tidak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh umat, sebab ia berada di Puri Susan, di istana Raja Persia, Raja Artasasta. Tapi dia menempatkan diri sepenanggungan dengan apa yang dialami oleh bangsanya. Sikap nasionalisme yang tinggi dibuktikan oleh Nehemia. Ia berpuasa dan berdoa siang dan malam karena penderitaan bangsanya. Jemaat Maha Tuhan, sekarang ini dunia sedang merintih, sedang menangis, sedang berduka. Banyak yang tertular bahkan meninggal karena COVID-19, termasuk bangsa kita Indonesia, provinsi, kabupaten, kota, bahkan gereja dan keluarga. Menjadi pertanyaan, kapan COVID ini akan berakhir? Dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan hari Rabu tanggal 22 April 2020, Bapak Presiden Joko Widodo katakan dengan optimisme yang kuat, bulan Juli penularan COVID di bangsa kita akan menurun. Ini jadi doa kita bersama, lebih cepat lebih baik. Dengan catatan kita harus punya disiplin yang kuat melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, physical distancing. Sebagai umat Tuhan, di menghadapi pergumulan ini, kita juga punya pergumulan masing-masing dampak dari COVID-19. Kita menghadapi masalah ekonomi, kebutuhan hidup keluarga tiap hari, dan masalah lainnya.
belajar dari bagian firman saat ini, seperti yang dilakukan oleh Nehemia di menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Pertama, datang sungguh-sungguh ke Tuhan. Kalau masalah yang dihadapi itu akibat dari kesalahan dosa yang dilakukan, jangan malu, jangan mengeraskan hati. Ingat, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Harus ada gerakan doa dan puasa se-Indonesia, bahkan doa dan puasa sedunia. Kita mulai dari kota Bitung ini, dari jemaat Gemim Sentrum Bitung, dari keluarga masing-masing, supaya Tuhan luputkan dan menangkan keluarga kita, jemaat kita, kota Bitung ini, Sulawesi Utara, dan bahkan bangsa kita, Indonesia, bahkan dunia, dari penularan COVID-19. Perenungan firman minggu lalu dalam kitab Ester, untuk keluar dari ancaman kematian, Ester, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum siang malam, dan akhirnya Tuhan bertindak membebaskan mereka dari ancaman kematian. Saya kutip tulisan dari Peter Wagner dalam buku Berdoa dengan Penuh Kuasa. Doa yang disertai puasa yang serius, jika dilakukan dengan sehati dan dalam skala massal oleh umat Allah dalam suatu bangsa tertentu, dapat dan akan mengundang campur tangan Tuhan untuk benar-benar mengubahkan seluruh bangsa ini. Yang ketiga, di tengah situasi sulit ini, sangat dibutuhkan sikap nasionalisme, sikap kebersamaan, sikap kepedulian kita kepada sesama anak bangsa. Seperti Nehemia, ia berada di tempat aman dan nyaman, di Puri Susan, di Persia, Raja Artasasta. Tapi dia turut mengambil bagian, merasakan apa yang dialami bangsanya. Apa peran yang dapat kita lakukan di tengah situasi sulit ini? Pemerintah telah berupaya maksimal membantu keluarga-keluarga dampak dari COVID-19. Kita juga sebagai gereja, pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei akan memberikan bantuan ke keluarga-keluarga yang layak untuk dibantu. Bantuan ini diberikan dari persembahan puasa diakonal yang dipersembahkan oleh anggota jemaat, dan kami sangat mengharapkan jika ada keluarga yang berkelebihan dan bersedia untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang layak dibantu, agar keluarga yang akan diberikan bantuan lebih banyak yang terjangkau. Ini bukti
kepedulian kita di tengah situasi sulit ini. Dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan dari rumah masing-masing. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja. Jemaat Maha Tuhan, mari kita siapkan hati untuk sungguh-sungguh mau datang ke Tuhan. Kita buka hati kita supaya sungguh-sungguh kita merasakan hadirat Tuhan. Kita mau doa ke Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita alami di hidup ini. Persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan dalam kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Dan oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain kita mau datang ke Tuhan. Dia adalah tempat kita mengadu. Dia Allah yang mengundang setiap kita, umat yang berbeban, untuk datang kepada Dia. Dan oleh sebab itu mari keluarga-keluarga umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dalam sikap doa kita mau datang ke Tuhan. Jadikan doa kita saat ini doa yang bisa memberi kemenangan bagi kita di tengah gumul yang sedang kita alami. Dalam sikap doa setengah suara, mari katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, mari sungguh-sungguh datang ke Tuhan saat ini. Dia Allah selalu ada di hidup kita. Dia selalu peduli akan kehidupan kita. Mari katakan berseru. Mari sungguh-sungguh panggil nama Tuhan saat ini. Dan setiap kita sungguh-sungguh mau berseru ke Tuhan. Dia Allah
ada, Dia Allah hidup, Dia selalu menyertai kita. Ini kami Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami percaya Engkau dekat dengan kami. Sebagaimana pujian tadi, Engkau hanya sejauh doa. Oleh sebab itu saat ini semua kami dari rumah masing-masing, kami mau berseru kepadamu Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu yang ajaib di tengah gumul yang kami alami saat ini. Engkau mengenal setiap kami, apa yang kami alami saat ini, apa yang keluarga kami alami, apa yang jamaat alami, apa yang bangsa kami alami, dan bahkan dunia alami saat ini. Bapa, tidak ada yang tidak ada dalam pemantauan kuasa-Mu. Tidak ada yang lepas dari jangkauan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada dalam jangkauan-Mu Bapa. Dan oleh sebab itu saat ini kami bersepakat meminta kepadamu Bapa, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib di tengah gumul pandemi COVID-19. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, jangan biarkan kami, jangan Kau biarkan kami terpapar dengan penularan virus corona. Tolong kami Bapa, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Ada banyak orang yang berdoa kepadamu, dan biar Engkau Allah mendengar dan menjawab setiap doa. Sebab Engkau yang telah berfirman, berseru maka Engkau akan jawab, minta maka Engkau akan beri. Kami telah berseru, kami telah meminta kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau lakukan kuasa-Mu, biar Engkau bertindak sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan mampukan kami untuk menemukan apa kehendak-Mu di balik peristiwa yang melanda dunia saat ini. Biar kami mampu memandang dari kacamata-Mu Bapa, sehingga kami tak akan mengeluh, kami tak akan menyerah. Kami tetap kuat karena kami yakin Engkau menyertai kami. Sekalipun harus melewati lembah kekelaman, sekalipun harus melewati berbagai gumul hidup ini, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Dan biar penyertaan-Mu itulah yang menguatkan, menghibur, dan bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Tolong Bapa, Engkau bertindak supaya kami sungguh-sungguh jadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, dalam nama Yesus. Engkau tolong berkati saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus corona. Tolong Tuhan, supaya mereka tidak menyerah. Mereka diberikan kekuatan baru karena tetap berharap kepadamu. Biar mereka tetap punya semangat di tengah kondisi sakit yang dialami karena tertular dengan virus corona. Dan Tuhan terus pakai para dokter, para relawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan jaga bentengi para dokter, para relawan, supaya mereka tetap aman dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk pemerintah kami. Tolong Tuhan, supaya pemerintah kami, baik yang ada di kota Bitung ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di bangsa kami, Tuhan tolong supaya pemimpin bangsa kami, pemimpin kabupaten, kota, provinsi ada dalam jagaan lindungan Tuhan. Dan Tuhanlah yang kuduskan setiap apa yang disampaikan, supaya dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati sukacita dalam tolongan Tuhan. Dan diberkatilah semua yang akan dikerjakan sehubungan dengan tanggung jawab masing-masing sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tolong berkati badan pekerja majelis sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, bahkan juga
para pemimpin-pemimpin dari denominasi gereja, dari antar umat beragama, semua diberkati Tuhan, supaya kami boleh menyatakan sikap nasionalisme di tengah gumul yang dialami saat ini. Tuhan berkati juga semua yang memiliki kelebihan, agar berkerelaan untuk berbagi dengan sesama yang butuh topangan, butuh bantuan dari orang lain. Dan oleh sebab itu dikuduskan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah, bahkan oleh gereja yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Tuhan tolong supaya bantuan-bantuan yang akan diberikan nanti pada tanggal 7, 8, 9 Mei sungguh-sungguh menyentuh hati umat Tuhan yang ada, sehingga ini meringankan beban gumul yang dialami oleh umatmu. Dan Tuhan terus berkati semua yang berkerelaan untuk berbagi. Dan oleh berkat-Mu juga di ibadah ini kami memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan yang kami beri, biar pemberian ini berkenan di hadirat Tuhan dan dimanfaatkan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Semua perangkat pelayan Tuhan yang terus eksis memberi diri melayani, biar diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, dan kami serahkan untuk pekerjaan renovasi atap dan plafon Gemim Sentrum Bitung. Biar Tuhan tolong supaya para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan semua lancar, aman, selamat, dan sukses. Datangkan sorak pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan diberkati juga komisi pembangunan, supaya komisi pembangunan jadi alat berkat Tuhan untuk mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa untuk kemajuan pertumbuhan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Ini doa kami Bapa, dan semua yang Engkau libatkan di pelayanan ini diberkati kantoria, keyboardis, termasuk juga pegawai gereja, kostor, dan badan bekerja, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar umat Tuhan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari berdiri, tertindih dengan beban berat. Oh
Saudaraku, Yesus mengundang setiap kita yang berbuat untuk datang kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan terimalah berkat Tuhan." Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah selesai. Silakan duduk bersaat teduh. Demikian ibadah kita hari ini, Minggu 3 Mei 2020 sudah selesai. Dan terima kasih kepada semua yang tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan yang paling utama tentu kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang tetap menjaga, memelihara kita, sehingga kita tetap sehat, tetap dapat beraktivitas, sekalipun kita harus beraktivitas dari tempat kita masing-masing. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, kita tetap ada sampai saat ini. Dan juga tentu terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang tetap membangun komitmen bersama untuk beribadah kepada Tuhan, baik ibadah minggu seperti yang dilaksanakan hari ini, tapi juga ibadah kolom. Terima kasih kepada semua anggota jemaat. Ini bukti ketaatan, kesetiaan kita, kedengaran kita ke Tuhan. Sekalipun tidak datang beribadah di rumah gereja, tapi kita tetap beribadah dari rumah masing-masing. Biar ini akan terus kita bangun sebagai bukti kedewasaan iman kita untuk tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu pemuda, remaja, anak-anak, sampai kepada Bapak Ibu lansia, kepada semua yang boleh beribadah di hari ini, dan juga kepada teman-teman pelayan, badan pekerja yang ada, Samas, Penatua, teman-teman pendeta, dan juga yang bertugas dalam ibadah minggu ini, kantoria, dan juga keyboardis, pegawai gereja, termasuk kostor, seluruh perangkat pelayanan. Terima kasih atas kebersamaan melayani. Biar apa yang kita lakukan selalu kita berupaya yang terbaik, sehingga Tuhan disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, saya percaya Dia sanggup terus memberkati kita dalam segala gerak juang kerja di bidang kita masing-masing. Dan juga tentu terima kasih kepada seluruh anggota jemaat, bahkan pribadi-pribadi yang telah mempersembahkan persembahan syukur, khususnya persembahan puasa diakonal yang sudah diberikan, dan itu akan diberikan bantuan juga kepada anggota-anggota jemaat, keluarga-keluarga yang ada. Dan sebagaimana yang sudah didoakan tadi, pembagian bantuan itu dikhususkan kepada keluarga yang layak untuk dibantu, dan pemberian itu akan dibagikan pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei. Itu akan disiapkan di kantor jemaat, dan mohon teman-teman pelayan dapat mengambil dan
memberikan itu kepada keluarga-keluarga yang diatur oleh pelayan-pelayan yang ada di tiap kolom. Dan juga dibuka kesempatan kalau ada pribadi atau keluarga yang berkerelaan untuk berbagi, mohon digabungkan supaya banyak juga keluarga-keluarga yang terjangkau menerima bantuan ini. Mohon dapat menghubungi badan pekerja atau antar langsung di kantor jemaat, nanti akan diatur, disatukan dengan bantuan dari jemaat. Sekali lagi terima kasih banyak atas semua kebersamaan dan selamat beribadah di hari Minggu 3 Mei 2020 ini, dan selamat beraktivitas di sepanjang minggu ini. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memberkati. Shalom, damai di hati. Terima kasih.